Halo semua, kembali lagi bareng saya Fadil dan ini adalah Dell Inspiron 145406 2-in-1. Butuh laptop 2-in-1, tapi kebanyakan di pasaran performanya pada loyo. Nah, Dell Inspiron 5406 ini bisa jadi solusinya. Karena dari spesifikasi, notebook ini memiliki CPU Intel Core i5 1135G7 yang mana dilengkapi iGPU Intel Iris Xe Graphics. Namun dikarenakan Intel Iris Xe masih terasa kurang, maka Dell menambahkan GPU discrete Nvidia MX330. Selain itu, notebook ini dibekali memori RAM 8GB DDR4 3200 MHz single channel. Storage-nya di SKU ini menggunakan NVMe SSD 512GB dari Adata dan sudah Wi-Fi AX. Tentu dari spek dasar tersebut, Dell Inspiron 145406 ini bukan hanya ditujukan untuk bisnis. Bisa juga digunakan untuk mahasiswa ataupun siapa aja yang perluin laptop 2-in-1 tapi bisa dipakai gaming ringan. Dengan desain yang bisa bilang cukup premium dan fitur yang ternyata cukup banyak, tentu dari harga pun kita harus bisa kompromi. So, harus sesuaikan dompet juga biar kalian bisa mempertimbangkan apakah notebook ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Dengan cases dan display cover aluminium yang digunakan pada laptop ini, membuat laptop ini bukan hanya ringan tapi kokoh. Untuk bottom covernya terbuat dari plastik, dan pada engselnya Dell menerapkan sistem yang kalau di Asus itu disebutnya ergolift, yang mana si engsel jadi tumpuan dan bikin si notebook jadi rada ngangkat, yang mana bikin intake udara jadi lebih besar, dan berefek pada sistem cooling dari notebook ini. Notebook ini tipenya 2-in-1 convertible sesuai namanya, yang mana dapat digunakan menjadi mode laptop, mode tablet, mode stand, dan mode dilipat seperti ini. Dan sudah tentu touchscreen kapasitif dan mendukung stylus. Sayangnya dijual terpisah. Untuk mode tabletnya di sini enak banget, misalnya buat baca buku pelajaran, komik, manga, doujin, dan kawan-kawannya. Keyboard pada notebook ini punya layout dan feel mengetik khas Dell, yang punya key travel yang nggak terlalu dalam tapi cukup presisi. Punya backlit berwarna putih dengan dua tingkat kecerahan. Dan uniknya di sini terdapat tombol power di pojok yang feel kliknya beda dan dirangkap dengan sensor fingerprint yang cukup cepat dan akurat. Touchpadnya di sini saya cukup suka, punya bentuk yang lebar dan permukaan yang halus dan cukup nyaman, serta udah pasti support Windows Precision Driver, jadi sangat fungsional. Di sini Dell masang stiker Service Center sama stiker key fitur di atas semua, jadi kelihatan kurang clean ya. Sedikit masukan aja buat Dell, kalau pasang stiker ginian bagusnya di bawah aja, gak usah taruh semuanya di atas. Untuk masalah colok-mencolok, laptop ini cukup terbatas karena ukuran bodinya mungkin ya. Di sini untuk I/O port cuma tersedia 2 USB 3.2 Gen 2, 1 USB Type-C yang support DisplayPort, HDMI port, SD card reader, combo audio jack, dan DC in port. So di sini Dell gak masukin Thunderbolt 4-nya, yang mana agak disayangkan ya. Untuk displaynya sesuai nama laptopnya, yaitu berukuran 14 inch, Full HD, WVA, bukan IPS dengan color gamut yang cukup oke. Dan di sini layarnya masih 60 Hz refresh rate-nya, dan tentu touchscreen dan support stylus seperti yang dimention sebelumnya. Dan layarnya ini masih glossy bukan matte, jadi bakal mantulin cahaya sana sini. Di laptop ini opsi upgrade-nya cukup lumayan di bagian RAM, yang mana ada 2 slot DDR4, gak pakai solder-solderan, dan support up to 32GB DDR4 3200 MHz. Dan hanya tersedia 1 slot PCIe M.2 yang mana kalau mau upgrade storage kalian harus replace SSD bawaannya. Dan FYI, SSD bawaannya ini dimensinya kecil banget dan tentu aja di RAM-less ya. Untuk suhu dan performa cooling dari laptop ini sesuai ekspektasi, karena ini adalah tipikal cooler yang satu heatsink dan satu fan aja. Lubang yang satu lagi hiasan doang ternyata. Tipikal thermal output dari laptop tipis ya, dan gak bisa diapa-apain. Paling ganti thermal paste ke yang bagusan. Dan suhu GPU-nya pun kita tertolong di sini. Jadi pas saya buka 3D Mark bakalan throttling dan si clock speed-nya bakalan anjlok. Ya dah jadi penyakit Nvidia lah. Untuk baterai laptop di sini cukup irit dengan kapasitas 40 Wh. Dan Nvidia Optimus bekerja dengan baik. Yang mana pas pakai baterai aja, GPU yang jalan cuma si Intel Iris Xe-nya. Maka dari itu baterai jadi sangat irit di sekitar 8 jam. Untuk speakernya nggak terlalu spesial, standar notebook entry level lah. Tapi dari segi audio enhancement udah dibekali Wavemax Audio. Sekarang kita ke bagian performa. Untuk performa dari CPU udah menunjukkan performa yang sesuai rata-rata Core i5 1135G7.
Untuk skenario rendering atau editing saya mengambil dari Adobe Premiere Pro, Project 4K dan bisa dilibas notebook ini. So di sini kalau buat content creation cukup oke. Untuk gaming saya nggak akan masukin dulu ya, karena di sini agak bermasalah dari si clock speed Nvidia-nya. So saya nggak bisa nge-benchmark dengan baik di sini, karena ya si clock speed-nya bakal anjlok terus. Saya belum cari solusinya bakal kayak gimana ini, jadi saya nggak bisa benchmark game sama sekali di laptop ini. Kesimpulan dari saya, notebook ini udah jelas cocok banget buat editor atau mahasiswa yang benar-benar perluin mobilitas. Kalau ke cafe misal langsung bisa kerjain project tanpa takut baterai kuras, dan terutama fitur 2-in-1-nya ini bisa dibikin PW banget. Dell Inspiron 14 5406 2-in-1 dengan SKU seperti ini kalian bisa dapetin di marketplace online maupun offline dengan harga rata-rata berkisar dari 13 juta sampai 14 juta rupiah. Apabila kalian tertarik dengan notebook ini, tentu notebook 2-in-1 ringkas di harga segitu cukup segmented dan gak semua orang suka. Di notebook ini kalian bisa nikmatin fitur utama dan performa yang oke seperti pada skenario content creation, dan poin plus lain seperti opsi upgrade yang cukup luas dan durabilitas yang luar biasa. Beberapa poin minus seperti RAM yang nanggung, I/O port yang nanggung juga, gak ada Thunderbolt atau USB port delivery, suhu yang terbilang tinggi juga. Tapi dengan begini, Dell Inspiron 14 2-in-1 juga membuktikan bahwa mereka bisa menghadirkan notebook convertible 14 inch yang cukup handal dan bisa dipakai ngapain aja, di mana aja. Apakah poin-poin tersebut bukan masalah buat kalian? Coba komen aja di bawah dan kasih juga pendapat kalian. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe apabila video berserta channel ini menarik dan bermanfaat buat kalian. Follow semua sosmed Teknosias dan Eksekutif Komputer, semua linknya ada di deskripsi. Saya Fadil selaku host, stay safe, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.